Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengaku Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter! Akhir pekan yang sempurna bagi Inter. Anak asuh Antonio Conte di pekan terakhir Serie A berhasil melibas Udinese dengan skor telak 5-1. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut kemenangan ini memastikan Inter berhasil menaklukkan seluruh kontestan Serie A musim ini setidaknya satu kali. Seperti yang diketahui, pada pertemuan akhir Januari lalu di Dacia Arena, Inter mampu ditahan imbang Udinese 0-0. Laga akhir pekan kemarin juga menjadi laga ketiga Ribu Labenea Mata di Serie A, sekaligus menjadikan mereka satu-satunya tim Italia yang lebih dahulu mencapai catatan ini. Inter berhasil menutup musim ini dengan raihan 91 poin, raihan tertinggi kedua dalam sejarah klub dan hanya kalah dari pencapaian musim 2006-2007 dengan raihan 97 poin. Inter juga berhasil keluar sebagai tim dengan lini depan tertajam kedua Serie A dengan koleksi 89 gol tertinggi ketiga dalam sejarah klub dan lini pertahanan terbaik musim ini dengan hanya kebobolan 35 gol dari 38 pertandingan. Kemudian ada Ashley Young yang mencetak gol pembuka yang menjadikan namanya sebagai pemain Inggris kedua, setelah Paul Ings yang mampu mengemas gol bagi Inter di dua musim beruntun. Musim berakhir, Inter sudah mengangkat trofi Scudetto ke langit San Siro kemarin, para pemain siap berlibur dan Presiden Stefan Zhang siap menemui pelatih Antonio Conte. Laporan dari Sky Sport mengabarkan jika pada awalnya, pertemuan Zhang dan Conte dijadwalkan digelar Senin kemarin, namun tampaknya kita masih harus menunggu untuk beberapa hari ke depan. Ya, pertemuan ini dibutuhkan di mana Conte ingin melanjutkan petualangannya bersama Labenea Mata, namun ingin mendapatkan jaminan, salah satunya adalah pihak klub tidak akan melepas para pemain top mereka. Ya, kesulitan keuangan yang dialami Inter dan berbagai tim top Eropa lainnya berkemungkinan akan memaksa mereka mungkin mengorbankan pemain bintang mereka. Inter sendiri sudah merencanakan pemangkasan biaya operasional 15-20% dengan meminta para pemainnya untuk mau merelakan gaji mereka selama 2 bulan, sebuah hal yang sejauh ini direspon negatif. Kemarin Stefan Zhang bersama petinggi Inter lainnya berada di kantor klub, namun pelatih Conte tak tampak turut hadir di kantor klub tersebut. Tak hanya Conte, Sky Sport menyebut masa depan para petinggi Inter juga akan banyak bergantung pada pertemuan ini. Saat ini peluangnya adalah Conte akan bertahan di Inter hingga kontraknya berakhir pada 2022 mendatang, namun seperti yang diungkap asisten pelatih, Christian Stellini, seorang pelatih top juga membutuhkan proyek top pula. Keputusan ada di tangan Inter. Di laga terakhir kontra Udinese akhir pekan lalu, Sensi harus menyudahi laga lebih cepat karena cedera yang ia dapatkan di menit ke-39. Kemarin, Inter mengonfirmasi jika usai pemeriksaan yang dilakukan di hadapan Kepala Staf Medis Inter, Profesor Piero Volpi, dan Kepala Medis FIGC, Profesor Andrea Ferretti, mengungkapkan bahwa Sensi mengalami cedera aduktor di paha kanannya. Kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu Sky Sport menyebut jika butuh 7-10 hari bagi sang pemain untuk pulih yang membuat keikutsertaannya di ajang Euro mendatang bersama tim nasional Italia harusnya tidak terganggu. Namanya memang disertakan oleh pelatih Roberto Mancini dalam daftar awal pemain untuk mengikuti ajang tersebut.
Ada sejumlah pekerjaan besar yang perlu untuk diselesaikan Inter dalam waktu dekat. Selain terkait masa depan Antonio Conte, Sky Sport mengabarkan jika pihak klub terus mencari cara untuk bisa memangkas beban gaji sebesar 15-20% dan juga perlu mengantongi capital gain dari penjualan pemain sebesar 70-80 juta euro, termasuk apakah itu harus dengan merelakan pemain kunci di tim saat ini yang masuk dalam daftar pemain yang tak tersentuh. Presiden Inter, Steffen Zhang sudah menginformasikan kepada petinggi klub mengenai rencana ini, dan pihak klub juga memiliki keinginan untuk melanjutkan kerjasama dengan pelatih Conte. Ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena Conte sudah pasti tak ingin timnya dirombak besar-besaran dan harus kehilangan pemain kunci di tim yang sudah ia bangun dalam 2 tahun terakhir. Semua cara diupayakan agar tetap mempertahankan Inter yang kompetitif yang dipimpin oleh Conte. Andai tidak memungkinkan, kesepakatan pemutusan kontrak harus dicari dengan sang pelatih, namun hal yang perlu ditegaskan adalah Inter tak memiliki niatan untuk memecat Conte. Keputusan saat ini ada di tangan sang pelatih. Sementara itu fcinternews.it mengabarkan, jika para petinggi Inter sepakat untuk memangkas gaji mereka sebesar 20% pada kesepakatan kontrak baru dengan pihak klub. Manajemen Inter tak bisa menjanjikan Conte untuk mempertahankan seluruh pemain bintang. Ada kemungkinan pihak klub terpaksa untuk menjual satu atau lebih pemain bintang mereka, untuk menyeimbangkan keuangan klub, terutama andai mereka tak bisa melepas para pemain yang tak lagi dibutuhkan oleh klub, seperti Dalbert, Raja Nainggolan, Joao Mario dan lain sebagainya. Sejauh ini sejak mengakuisisi Inter 2016 lalu, Suning tak pernah mengorbankan pemain kunci di Inter, dan andai itu harus terjadi musim panas mendatang, itu menjadi kali pertama mereka harus mengorbankan pemain bintang di klub. Danilo D'Ambrosio bersiap untuk mengambil salah satu keputusan paling penting dalam karirnya. Pemain 32 tahun ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang bersama Inter. Sang pemain sangat bahagia dengan kehidupannya di Inter, pun begitu dengan keluarganya, namun menurut laporan dari Nerazzurri.it, untuk bertahan, Danilo perlu untuk memangkas gajinya dari 2,4 juta euro per musim yang ia terima saat ini menjadi 1,3 juta euro per musim. Sang pemain disebut tak yakin untuk menerima tawaran ini, pun begitu dengan agennya. Inter memang memiliki keharusan untuk memangkas beban gaji skuad mereka untuk musim depan. Hal ini membuat Lazio, AC Milan dan juga Napoli disebut tertarik untuk menggunakan jasanya. Sang pemain menginginkan gaji yang kurang lebih sama, 2,4 sampai 2,5 juta euro untuk tim-tim yang menginginkannya. Valentino Lazaro kembali ke Inter, terlepas dari nantinya akan dipertahankan dengan pelatih Antonio Conte, akan kembali mencoba membantu sayap asal Austria ini menyatu dengan permainan yang ia inginkan atau akan dilepas kembali ke tim lain. Hal itu terkonfirmasi dari pernyataan Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach, Max Eberl dan sang pemain bersangkutan. Max Eberl dalam jumpa pers mengatakan, saat ini pinjaman Lazaro akan berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Setelah itu, ia akan kembali ke Inter. Benar jika Valentino gagal membuktikan dirinya karena cedera, namun kami mendatangkan seorang pemain serba bisa musim panas lalu, yang membantu kami kapanpun ia bisa memberi bantuan untuk tim ini. Ketika musim berakhir dan pelatih baru datang, kami akan mulai menyusun rencana untuk tim baru. Valentino Lazaro kepada Kronen Zeitung berujar, masa depan, sayangnya COVID-19 membuat segalanya sedikit terhambat,
namun saya melihat diriku berada di jalur yang benar. Saya masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Jawara Italia saat ini. Itu adalah hal yang istimewa bagi seorang pemain yang datang dari Graz yang hanya ingin bermain sepak bola.